Citra, akhirnya kamu bangun. Kepalaku sakit. Bukankah aku tadi di asrama nonton maraton? Ini di mana? Dan siapa pria jelek ini? Hahaha. Astaga, aku bereinkarnasi ke dalam novel. Aku bereinkarnasi ke dalam CEO drama zaman dulu Cinta Pertama, sebagai mantan istri jahat Citra, yang suaminya berselingkuh saat dia hamil 6 bulan. Eko, jangan gegabah. Citra, dia pasti tidak sengaja. Direktur Wijoyo, kamu datang tepat waktu. Istrimu mabuk berat tadi malam, dia memaksa aku ikut. Jangan salahkan aku untuk ini. Jadi ini adalah adegan klasik tertangkap basah dari novel. Pemilik asli ketakutan setengah mati di sini dan tidak bisa menjelaskan diri. Sejak saat itu, dia dicap sebagai aib. Sayangnya, yang berdiri di sini sekarang adalah aku. Dengan muka jelekmu itu, kamu pikir kamu pantas menyentuhku? Citra, coba lihat dirimu di cermin. Eko, Direktur Wijoyo, jaga pabrik jelekmu itu. Kalau ada orang mencurigakan berani mendekatiku lagi untuk menjijikkan, atau menakuti bayiku, akan kubuat kamu bayar mahal. Jangan paksa aku melakukan ini dengan cara keras. Sekarang sedang ada penindakan ketat. Pikirkan dulu konsekuensi tuduhan pemerkosaan sebelum bicara. Kenapa reaksi Citra berbeda dari kehidupan sebelumnya? Citra, tenang. Kau akan membahayakan bayinya. Wanita sepertimu, keluar larut malam begini. Ketika majikan bicara, apa hak pembantu menyela? Citra, apa kau belum cukup merepotkan? Vina bermaksud baik. Minta maaf ke Vina sekarang. Baik. Kau membelanya di depanku. Baik, aku akan memelihara bayi itu setelah lahir. Aku tidak mau sepeser pun harta keluarga Wijoyo. Citra, apa maksudmu? Aku selesai. Ayo bercerai. Aku menikahimu, Eko, karena wajahmu. Tapi sekarang aku bosan. Kamu ingin aku membuat keributan seperti di cerita aslinya? Mimpi saja. Tidak. Itu tidak benar. Beraninya dia bicara seperti itu pada Eko? Dasar jalang. Citra, berhenti. Apa yang terjadi antara kamu dan Hadi? Jelaskan. Eko, jangan marah. Citra hamil, dia tadi emosi sekali. Bagaimana jika dia mengalami ancaman keguguran? Aku juga ingin bertanya. Direktur Wijoyo, aku baru saja tiba di gang di belakang klub dansa. Dan kamu muncul tepat setelahnya bersama Vina sayang untuk menangkapku basah. Apa kamu punya radar padaku? Vina yang khawatir padamu, takut terjadi sesuatu padamu, jadi dia memintaku mencarimu, jangan tidak berterima kasih. Citra, jangan salahkan Eko. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mendengarkan gosip dari pabrik yang mengatakan kamu dan Hadi itu dekat. Aku jadi khawatir, jadi aku memohon Eko untuk memeriksamu. Oh, gosip? Lalu katakan padaku, bagaimana kamu bisa begitu khawatir hingga kamu bisa membawa Eko tepat ke tempat terpencil itu? Vina, kemampuanmu meramal masa depan sia-sia jika kamu bukan peramal, atau semua ini perbuatanmu?
Eko, aku tidak. Aku sungguh hanya khawatir pada Citra. Bagaimana Citra bisa menuduhku salah seperti ini? Vina, bangun dulu. Lantainya dingin. Citra, kamu tidak punya malu, dan kamu masih memfitnah Vina. Bukankah kamu ingin cerai? Baik. Aku akan memberikannya padamu. Perceraian cocok untukku. Eko. Permainan baru saja dimulai. Tanda tangani sekarang. Setelah kamu menandatangani, kamu keluar dari keluarga Wijoyo. Oh, kamu sudah siapkan ini? Eko, kamu benar-benar sudah merencanakan ini sejak awal, kan? Aku tadinya. Tentu saja aku tahu di novel, kamu memihak yang salah, kamu akan diturunkan pangkat, dan perceraian ini agar kamu tidak menyeretku ke bawah. Tapi Humph, baik, kita bercerai. Ini kesempatan sempurna untuk kabur dari alur sialan ini. Aku akan membawa bayiku dan membangun karierku, bebas dan lepas. Sial. Bahkan saat marah, dia sangat tampan. Wajah yang tegas itu, hidung yang mancung, bibir tipis itu. Jika kita bercerai, bukankah Vina akan mendapatkan kesempatan? Gadis manipulatif itu. Barang-barangku, meskipun aku tidak menginginkannya, tidak ada orang lain yang boleh mengambilnya. Citra, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa? Baru saja jadi direktur, dan sudah ingin membuangku, istri yang dikorbankanmu? Mau lari dengan Vina? Cerai? Saat kita bercerai, akulah yang akan memutuskan. Sampai aku bosan, kamu, Eko, dan wajahmu itu, semua milik pribadiku. Jangan bawa sembarang orang bersamamu. Apa? Momen-momen intim antara Eko dan Citra? Kamu datang untuk menontonnya? Citra sialan itu. Tunggu saja. Aku telah terlahir kembali, dan bagaimanapun juga, aku akan mendapatkan Eko. Kamu pikir pakai trik kotor begini bisa mempertahankan Eko? Aku dapat kehidupan kedua, dan aku tidak akan kalah darimu lagi. Jadi, aku akan membuatmu dan anakmu lenyap dari dunia ini bersama-sama. Citra, ini adalah hadiah besar yang sudah lama kupersiapkan untukmu, dan aku ingin melihat dengan mataku sendiri saat bajinganmu itu keluar dari perutmu. Citra, Eko, tadi aku keterlaluan, jadi aku buatkan sup ayam untuk menenangkan bayi. Minumlah selagi hangat untuk menenangkan diri dan jangan ambil risiko ancaman keguguran. Sup ayam ini, kenapa rasanya ada aroma herbal yang aneh? Ini bunga kesumba. Ini bisa menyebabkan keguguran. Bunga kesumba melancarkan peredaran darah. Wanita hamil harus menghindarinya. Ho MPH. Vina, bermain permainan pikiran denganku, kamu masih terlalu hijau. Oh, Vina sangat perhatian. Dia tahu aku lapar. Ayolah, berikan. Orang yang main curang perlu diberi pelajaran. Untuk semangkuk sup ini, sebaiknya kamu simpan sendiri. Itu lebih baik untukmu. Citra,
Kamu benar-benar gila. Citra, kamu benar-benar gila. Vina baik hati membawakanmu sup, dan kamu memperlakukannya seperti ini? Direktur Wijoyo, matamu hanya untuk hiasan? Kamu hanya melihat tangannya terbakar, kenapa tidak kamu mendekat dan mencium apa yang ada di dalam sup ayam yang baik hati itu, dan barang bagus apa yang sebenarnya ditambahkan untukku, seorang wanita hamil? Tidak, aku tidak bisa diam saja seperti ini. Di bawah intrik bajingan dan jalang itu, aku akan hancur cepat atau lambat. Aku butuh karierku sendiri, uangku sendiri, dan menenggelamkan mereka dalam uang. Bagus, Citra. Pemilik asli tubuh ini sangat keras kepala, tapi mahar dari hiu korporat keluargamu sangat murah hati. Bukankah ini emas pertamaku? Desain ini. Aku sudah membuat setelan jas sejak puluhan tahun lalu di masa lalu, tapi aku belum pernah melihat desain pakaian yang begitu indah. Nona, jika kamu membuka butik, aku jadi pelanggan tetapmu seumur hidup. Bibi Mary, lihat betapa kerasnya Eko bekerja. Dia seorang direktur tapi sangat hemat. Dia bahkan tidak mau mengganti baju robeknya. Ah, Vina, kamu sangat perhatian. Seperti putri sendiri, Ibu Wijoyo, ibu sangat beruntung memiliki keponakan sebaik Vina. Tidak seperti menantu ibu, lahir dari keluarga hiu korporat, kudengar dia tidak melakukan apa-apa di rumah dan hanya menghabiskan uang. Dia menyeret Eko ke bawah. Oh, jangan bilang begitu. Citra masih muda dan polos. Ibu Lestari, Ibu Santoso, saya baru pulang dari Toserba besar. Saya bawakan permen untuk anak-anak di halaman. Hanya tanda terima kasih kecil. Oh, Anda terlalu baik. Jika ada yang ibu butuhkan, beritahu saya. Sudah sepatutnya anakmu menghormatimu. Begitu juga menantu perempuanmu. Ya ampun, Ibu Wijoyo, lihat betapa cakapnya Citra Anda. Itulah menantu yang baik. Dia membeli hadiah besar. Ibu beruntung sekali. Hahaha. Citra, dari mana kamu dapat uang? Dasar jalang, pasti kamu pakai cara-cara kotor. Cari uang sih boleh, tapi pamer begini, dengan mobil, dan hadiah besar, itu terlalu mencolok. Kalau Eko lihat, pasti dia marah. Ini bukan cara mengatur rumah tangga. Dari mana mobil itu datang? Dan dari mana kamu dapat uang untuk semua hadiah ini? Citra, apa kamu pergi menemui Hadi lagi? Eko, di duniamu, jika seorang wanita ingin mencari uang, satu-satunya cara adalah menjual tubuhnya, tidak ada cara lain? Hadi saja tidak pantas mengikat sepatuku. Dan kamu benar-benar berpikir aku akan pergi ke brengsek seperti itu demi uang? Eko, kamu benar-benar meremehkanku. Lalu katakan padaku, dari mana uang ini berasal? Direktur Wijoyo, lihat baik-baik. Uang ini adalah pendapatan satu hari dari butikku. Ini lebih dari gaji bulananmu yang susah payah kau dapatkan. Jadi singkirkan imajinasi menyedihkanmu dan kotormu. Hanya karena kamu tidak mengerti dunia bukan berarti dunia itu tidak ada. Bibi Mary, aku tidak bermaksud menjelek-jelekkan Citra, tapi lihat, dia hamil dan masih keluar setiap hari, menunjukkan wajahnya di depan umum. Ada gosip yang beredar. Mereka bilang uangnya kotor, dan beberapa orang bilang mobil itu bukan sewa, itu milik seorang pejabat atau bos besar. Setiap hari, orang melihat Citra dengan pria yang berbeda-beda.
tertawa dan mengobrol. Jika ini tersebar di pabrik, itu akan merusak reputasi Eko dan keluarga Wijoyo. Seorang wanita hamil harus tinggal di rumah dan bersikap sopan, daripada keluar setiap hari dan bergaul dengan pria mencurigakan. Sungguh memalukan. Jadi akhirnya kamu pulang? Aku bertanya padamu, toko pakaian di luar itu, apa kamu yang membukanya? Ada apa, Ibu? Ada apa? Seorang wanita yang sudah menikah sepertimu, seorang menantu perempuan keluarga Wijoyo yang tidak punya sopan santun, keluar untuk membuka toko dan mencari uang. Kamu telah mempermalukan keluarga Wijoyo. Segera tutup toko yang mencurigakan itu. Ibu, itu sudah lama sekali. Ini era baru. Perempuan bisa mencari nafkah sendiri, bukan mencuri atau merampok. Bagaimana itu memalukan? Apa menurut Ibu lebih terhormat menjadi seperti beberapa orang yang hanya numpang hidup dari orang lain dan bergosip? Citra, aku tidak melakukan itu. Aku hanya khawatir tentangmu dan Eko. Lihat dirimu, tajam mulut. Apa kamu tidak punya sopan santun sebagai menantu perempuan? Aku bilang padamu sekarang, toko yang memalukan itu, kamu harus menutupnya. Bagaimana jika aku tidak? Kamu tidak mau? Baiklah. Jika kamu masih menganggap dirimu sebagai menantu keluarga Wijoyo, dan masih mengakui Eko sebagai suamimu, maka tutup toko itu untukku. Jika tidak, keluar dari keluarga Wijoyo. Perutku. Citra, bertahan, kami akan membawamu ke rumah sakit. Eko, saat hidup dan mati, kamu masih peduli padaku dan bayi kita. Ibu, apa yang baru Ibu lakukan? Jika Citra dan bayinya tidak selamat, apa yang harus aku lakukan? Mana aku tahu dia begitu rapuh, lagi pula, dia bicara seenaknya padaku. Bicara seenaknya padamu? Dia membuka toko dan mencari uang sendiri, tanpa mengambil sepeser pun dari keluarga. Apa yang memalukan dari itu? Kamu lebih suka mendengarkan hasutan orang luar dan mendorong menantumu yang sedang mengandung cucumu sendiri, ke ambang kematian. Eko, aku tidak mengadu domba, aku hanya khawatir padamu. Khawatir? Aku pikir kamu hanya ingin membuat masalah. Soal urusan keluarga kami, sejak kapan orang luar boleh ikut campur? Vina, aku sangat salah tentang dirimu. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Dan bayinya? Apakah bayinya baik-baik saja? Ibunya baik-baik saja untuk saat ini, tapi dia terlalu gelisah, dan itu membahayakan kehamilannya. Dia menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Citra, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu ingin aku dan bayinya selamat? Ya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat 3 aturan dasar. Pertama, butikku adalah karierku, tidak ada yang berhak ikut campur. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang boleh membuat masalah di toko lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kedua, dokter bilang aku perlu istirahat. Aku tidak boleh stres lagi. Untuk memiliki kehamilan yang tenang, aku butuh lingkungan yang tenang. Siapapun yang seharusnya tidak berada di rumah ini harus segera pergi. Kamu keterlaluan. Eko, setujui saja persyaratanku, atau kita langsung cerai sekarang. Anak itu akan menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan garis keluarga Wijoyo berakhir. Tapi aku tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Vina, pindah besok. Ketiga, mulai hari ini,
Aku, Citra, di rumah tangga ini, memiliki kebebasan pribadi dan kendali atas propertiku. Uang yang aku hasilkan, aku bisa membelanjakannya sesuka hatiku. Kamu, Eko, tidak punya hak bicara di dalamnya. Berhenti. Citra, kamu udah bikin rumah ini berantakan, dan kamu balik lagi dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu, dokter bilang Citra butuh istirahat. Bisakah kita bicarakan ini lain hari? Tolong. Istirahat, dia butuh istirahat, jadi Vina diusir. Eko, pesona apa yang dia berikan padamu? Vina besar bersamamu. Sekarang, demi seorang wanita, kau akan berpaling dari keluargamu sendiri. Ibu, aku tidak mengusirnya, hanya menyuruhnya pulang untuk sementara. Lagi pula, tidak jauh. Jangan bicara omong kosong. Biarkan aku perjelas jika kau usir Vina. Baiklah, aku ikut dengannya. Anggap saja aku sudah bukan bagian dari keluarga Wijoyo. Bibi Mary, jangan berkata begitu. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menyulitkan Eko. Jika kau melakukan ini demi aku dan bertengkar dengan Eko seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Oh, sayang, kau terlalu baik. Dia sudah mempermainkanmu. Dan kau masih memikirkannya? Jadi kau mengancam anakmu sendiri dengan memutuskan hubungan untuk memaksanya? Kau pikir itu akan membuatnya? Diam, kami sedang bicara, ibu dan anak. Kau tidak boleh menyela. Eko, apa yang kau janjikan padaku di rumah sakit masih berlaku? Citra, ibu semakin tua. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Eko, jika kau masih punya hati nurani, tarik kembali kata-kata konyol itu. Bukannya kita tidak punya kamar di rumah. Vina bisa membantu pekerjaan rumah di sini, dia hanya gadis muda. Kau menyuruhnya pindah sendirian. Bagaimana kau tega melakukan itu? Baik, jika dia tidak pergi, aku yang akan pergi. Jangan pergi, biarkan dia saja. Eko, jangan bertengkar dengan Citra. Asal kau biarkan aku tinggal, aku akan melakukan apapun, bahkan melayani Citra sepenuh hati. Citra. Ayo, Vina, ayo kita hentikan dia. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Surya, apa yang kau lakukan di sini? Citra. Citra, kau begitu terburu-buru keluar, hanya untuk menemuinya, kan? Dan apa yang membuatmu menjadi pria baik, membiarkan istrimu sendiri berakhir di rumah sakit? Semua orang di sini. Jadi seluruh keluargamu bersekongkol, mengganggu wanita hamil, ya? Surya, ini asrama karyawan pabrik kami. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kasar? Coba saja. Kau berani bersikap keras di sini? Dia memilihmu dulu, kukira kau bisa melindunginya, dan lihat apa yang terjadi, beginikah caramu melindunginya, dan... Hentikan. Hentikan. Citra, aku mau tanya apa kata dokter, bayinya baik-baik saja kan? Aku jadi gila waktu dengar beritanya. Nya? Aku baik, bayinya juga baik. Surya, makasih sudah datang menjengukku. Tapi kamu tidak seharusnya memukulnya. Citra, aku membelamu, kenapa kamu malah membelanya? Citra, minggir, kamu. Surya, aku tidak membelanya. Dia hanya orang yang aku pilih. Tidak peduli apa kesalahannya. Ini urusan antara dia dan aku. Ini tidak perlu orang luar main pukul. Orang luar, Citra? Kamu menyebutku orang luar. Kamu tahu bukan itu maksudku. Tapi dia ayah dari bayiku. Hanya untuk itu, aku tidak bisa biarkan kamu pukul dia. Kamu dulu tidak seperti ini. Dulu, waktu kamu diperlakukan tidak adil, kamu cerita padaku, kamu biarkan aku membelamu. Kamu tidak pernah dulu memihak dia. Citra, jaga dirimu. Citra. Eko, kamu menang. Kamu menang. Bersihkan lantainya. Itu menggangguku. Eko, jangan sedih. Tidak peduli apa yang terjadi, aku di pihakmu. Oh, Vina, lagi cuci baju ya? Anak yang rajin sekali. Di mana Citra? Kenapa dia jarang keluar? Citra sedang istirahat di dalam.
Citra akhir-akhir ini badannya makin berisi. Perutnya tidak seperti hamil 6 bulan. Tidak seperti 6 bulan. Jadi, lebih besar atau lebih kecil. Baiklah, Vina, kamu sibuk saja. Aku mau masak makan malam. Bibi Mary, hari ini mataharinya bagus. Sebaiknya kamu berjemur, itu baik untukmu. Kamu dengar? Menantu perempuan keluarga Wijoyo beberapa hari lalu dirawat di rumah sakit lagi. Katanya ancaman keguguran. Ancaman keguguran? Aku rasa tidak. Seluruh kompleks membicarakannya. Tepat. Lihat Citra membuka toko pakaian itu. Mungkin ada yang mendukungnya. Ah, kasihan keluarga Wijoyo. Mereka mungkin harus membesarkan anak orang lain. Ibu-ibu, jangan bicara seperti itu. Citra kita sama sekali tidak bersalah. Bicara seperti itu, bukankah itu seperti menusuk hati Eko? Tenang, ya, Bibi Mary, jangan dipikirkan. Itu cuma rumor. Kalau cuma satu orang sih nggak apa-apa. Tapi semua tetangga sudah pada ngomong. Bibi Mary, mungkin kita harus cari tahu yang sebenarnya. Beritahu aku kalau butuh apa-apa, Citra. Keluarga Wijoyo sudah terhormat selama 3 generasi. Biar orang-orang itu diam. Dan demi kebaikanmu sendiri, kamu ikut aku ke rumah sakit untuk tes. Tes apa? Kamu gila? Kenapa aku perlu tes? Kalau hari ini kamu tidak memberikan jawaban yang jujur, kamu tidak akan keluar dari rumah ini. Sebenarnya anak siapa itu? Kami butuh jawaban. Eko mungkin naif, tapi aku tidak tertipu. Beri aku jawaban jujur sekarang, anak ini. Bu, ada apa lagi? Eko, jangan marah sama Bibi Mary. Itu cuma omongan orang luar. Parah banget. Bibi Mary cuma mau membersihkan nama Citra. Eko, kamu pas datang, ayo selesaikan ini sekali untuk selamanya. Kalau anak ini bukan anak Wijoyo... Ibu, apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan membawa ini kembali? Kau pikir aku belum cukup terhina? Kau bilang aku gila. Semua orang bilang kau diselingkuhi. Seluruh tetangga membicarakan aku di belakang. Aku melakukan semua ini untukmu. Bibi Mary, jangan marah. Eko hanya khawatir padamu. Eko, Bibi Mary benar-benar punya niat baik. Jika Citra tidak menyembunyikan apapun, apa yang perlu ditakutkan? Setelah tes, kita semua akan tenang, kan? Ibu Wijoyo, kau pikir anak ini bukan milik anakmu? Tanpa tes, kau sudah berpikir itu bukan. Maka itu bukan. Kau mengakuinya. Anak ini milikku dan hanya milikku. Lagi pula, cepat atau lambat, aku dan Eko akan bercerai, aku akan membawa anak ini dan pergi. Jauh dari keluarga Wijoyo. Kau senang sekarang? Citra. Citra. Cukup. Ibu, berhenti bertanya. Aku akan perjelas sekarang. Bayi yang dikandung Citra adalah milikku. Dari awal hingga akhir, akulah satu-satunya pria yang pernah dimilikinya. Aku tahu itu lebih dari siapapun, jadi tidak perlu tes. Aku akan mengakui anakku sendiri. Eko, kau. Sekarang aku bisa tenang mendengarmu berkata begitu. Bu, sudahlah. Jangan pernah bahas itu lagi. Jangan ada lagi sepatah kata pun tentang itu. Siapa yang menyebarkan gosip? Aku akan urus mereka. Tapi di rumah ini, aku tidak mau dengar satu kata pun yang meragukan Citra. Tidak sedikit pun.
Citra, Perasaan dicurigai, apa kamu pernah mengalaminya? Semua orang, tahun ini, Federasi Wanita telah memulai seleksi penghargaan keunggulan wanita. Setiap bengkel dan tim bisa merekomendasikan kandidat. Syaratnya berpikiran maju dan etos kerja kuat. Wanita yang bisa menyangga setengah langit. Kalau ada yang punya kandidat cocok, beritahu saya. Ngomong-ngomong soal wanita penyangga setengah langit, istri Direktur Wijoyo masuk hitungan, kan? Terakhir saya lihat dia di Pasar Melati, penampilannya keren banget. Iya, saya juga dengar dia beli kain sendiri dan bikin baju sendiri. Dia bahkan memperluas usahanya sampai ke Pasar Melati. Nggak kalah sama koperasi pabrik kita. Citra memang jago. Tapi apa usahanya itu legal? Maksudmu, masa jualan nggak legal? Aku cuma khawatir sama Citra. Coba pikir, kain yang dia pakai bukan dari koperasi pasokan dan pemasaran pabrik kita. Dia bawa barang-barang hits dari selatan. Dia meniru desain dari majalah luar negeri. Dan dia bertukar dengan bahan yang mencurigakan. Paling bagus disebut cerdik, paling parah. Entah itu termasuk praktik mencari keuntungan berlebihan. itu benar-benar praktik mencari keuntungan berlebihan, ya? Kalian lagi ngomongin apa? Ramai banget di sini. Citra, kamu di sini. Beberapa wanita di pabrik mencalonkan kamu untuk penghargaan keunggulan wanita. Siapa juga yang peduli dengan penghargaan itu? Apa hubungannya denganku? Omongan apa itu? Kamu bilang siapa peduli? Kamu hanya pura-pura. Kamu berdandan seperti poster film setiap hari, siapa tahu dari mana uangmu. Jangan bilang begitu. Jangan bicara tentang Citra seperti itu. Citra hanya punya standar tinggi. Dia tidak mau bersaing untuk hal-hal ini. Yang ingin saya katakan adalah, Federasi Wanita baru-baru ini menerima laporan dari masyarakat. Jika apa yang mereka katakan benar, maka ini bukan hanya soal kelayakan. Ini soal arah. Direktur Budi, semuanya. Langsung ke intinya saja. Tidak perlu membentaknya. Dia hamil. Direktur Wijoyo, kami sedang menangani suatu masalah. Saya baru saja akan melaporkan ini ke kantor pabrik untuk memverifikasi perilaku istri Anda baru-baru ini. Eko, jangan ikut campur. Biarkan pabrik menangani kasus Citra. Jika kamu membelanya, orang mungkin bilang kamu melindungi keluarga. Apa kamu mau membuang masa depanmu? Direktur Budi, semuanya. Saya akan mengatakannya dengan jelas di depan semua orang hari ini. Citra tidak bersalah. Jika dia dianggap melakukan praktik mencari keuntungan berlebihan, maka setiap pedagang mandiri di jalan itu juga akan salah. Direktur Budi, Direktur Wijoyo, kabar buruk, pejabat kota sudah datang. Permisi, yang mana Citra? Saya. Mereka tidak datang untuk menangkap Citra, kan? Citra, selamat, direkomendasikan bersama oleh Federasi Wanita Kota dan Biro Bisnis Kota, Anda dinobatkan sebagai pemenang penghargaan keunggulan wanita tingkat kota tahun ini. Butik Anda telah merespons secara aktif kebijakan nasional yang mendorong perusahaan swasta, dan menjadi teladan kewirausahaan wanita di kota ini. Dewan Kota menyeru kepada seluruh wanita di kota untuk belajar dari Anda. Terima kasih kepada manajemen atas pengakuannya. Saya hanya tidak menyangka bahwa pabrik masih memperdebatkan apakah saya bisa dinominasikan. Jadi ada perbedaan pendapat di pabrik? Sempurna. Dokumen ini bisa menjadi referensi yang baik bagi semua orang,
Secara khusus disebutkan kasus Citra. Saya sudah memastikan untuk menyebarkan kebijakan hari ini. Direktur Budi, kalian. Mengenai Citra, sebaiknya kota sudah membuat keputusan akhir. Dia adalah istri saya. Saya percaya padanya. Dan saya minta kalian percaya pada manajemen. Citra, gelang ini sangat indah. Pasti sangat berharga, kan? Ini adalah pusaka keluarga Wijoyo. Diturunkan kepadaku. Ini adalah barang paling berharga di keluarga kami. Aku harus menyimpannya. Eko, pulanglah lebih awal malam ini. Ajak ibu juga. Bohlam di kamar kita rusak. Aku khawatir kamu akan tersandung. Baik. Citra sangat perhatian. Eko, aku pergi ke tempat Nia untuk memeriksa sampel kain. Aku akan kembali nanti. Bawakan buah saat kamu pulang. Jika pusaka itu hilang saat kau menjaganya, Citra, bagaimana kau akan menjelaskan? Ibu, diamlah. Vina, apa yang kau sembunyikan di tanganmu? Bibi Mary, aku hanya ingin melihatnya. Aku takut Citra akan menjualnya untuk membantu orang luar. Aku menjaganya untuk Eko. Sudah kubilang terlalu banyak pencuri di rumah ini. Lebih baik kunci pintunya. Apa yang menjadi milikku? Tidak ada yang bisa mencuri. Vina, tinggallah di kamarmu malam ini. Besok, Aku menyuruh Vina mengambilnya. Jangan bicara lagi. Kenapa kamu panggil aku ke sini kali ini? Tidak ada, hanya ingin bicara. Tentang kamu dan Eko waktu itu. Surya. Ini asrama karyawan pabrik kita. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan ramah. Ayolah, coba saja. Kamu berani bersikap keras denganku? Citra, meskipun keluargaku bangkrut dulu dan kita terpisah, tapi kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Surya, sudah selesai. Aku punya suami dan anak sekarang. Kamu juga harus melanjutkan hidup. Kamu terlalu impulsif waktu itu. Citra, kamu benar-benar berubah? Surya, aku tidak berubah. Aku hanya merasa itu tidak sepadan untukmu. Citra, aku tidak pernah merasa itu tidak sepadan. Tidak sekalipun, bukan saat kamu menikah dengan Eko, juga bukan saat kamu bilang kamu hamil. Baiklah, jangan bikin keributan lagi, oke? Terutama suamiku. Kamu benar-benar datang. Vina, kamu lagi. Waktu itu kamu bilang di belakang panggung klub dansa bahwa Citra suka padaku, dan suruh aku menunggu di sana. Jadi apa yang terjadi? Dia menamparku di depan semua orang, hampir memanggil polisi untukku. Dan kamu masih berani muncul? Hadi, waktu lalu, aku tidak mengaturnya dengan benar. Aku tidak menyangka dia akan tidak tahu terima kasih. Tapi kali ini berbeda. Eko mendorong reformasi kontrak. Pabrik akan menjadi kacau balau. Bantu aku sekali ini saja. Kamu bilang hal yang sama waktu lalu, kenapa aku harus percaya padamu? Hadi, apa yang kamu takutkan? Aku tidak memintamu mengerjakan tugas. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu perasaanku yang sebenarnya. Tahukah kamu kenapa aku tinggal bersama keluarga Wijoyo, bekerja sebagai pembantu, bukan karena aku tidak punya tempat lain. Itu karena dirimu.
Hadi, apa kamu tidak lihat? Aku suka padamu. Sejak kamu menjadi satpam di pabrik, aku sudah suka padamu. Aku bekerja seperti budak untuk keluarga Wijoyo, bukan untuk melayani nenek tua itu. Itu untuk membantumu mengawasi Eko. Kamu tahu rencana reformasi kontrak Eko yang baru-baru ini? Apa saja pasal-pasal spesifiknya? Aku menuliskan semuanya. Kalau begitu, kita bicarakan nanti. Tolong aku. Tunggu kabar dari saya. Di kehidupan sebelumnya, Eko dikirim ke pabrik cabang pedesaan. Ini kesempatanku untuk membuatnya menjadi milikku. Eko, kenapa dia belum pulang hari ini? Semoga tidak terjadi apa-apa. Bibi Mary, jangan khawatir. Eko adalah direkturnya. Apakah Eko sudah pulang? Siapa itu? Saya dari tim investigasi konservatif kota. Kami ingin bicara dengan Bapak Wijoyo. Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Eko, dia belum pulang. Kami tahu dia belum pulang, tapi pemberitahuannya harus disampaikan. Bapak Wijoyo diduga mengalihkan aset negara dengan harga murah, membuat buku kas di luar pembukuan. Mulai saat ini, dia dinonaktifkan sambil menunggu penyelidikan. Pak, apakah Anda punya bukti yang kuat? Ini langkah normal dalam reformasi. Kenapa bisa disebut diduga? Buktinya sudah meyakinkan. Tidak perlu bicara lebih banyak. Kami sudah menyidik kasus ini semalaman, melewati proses verifikasi awal. Kali ini, kami akan bertindak keras. Hentikan semua kebijakan reformasi di pabrik utama. Pak, apa Anda yakin tidak salah? Eko benar-benar mengabdi untuk kepentingan umum. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Ada apa? Kita akan tahu setelah penyelidikan. Setelah Eko kembali, dia harus segera melapor ke tim investigasi. Jangan ditunda. Jangan menghubungi siapapun secara pribadi, atau kau akan menanggung akibatnya. Jangan khawatir, Bapak. Kami akan pastikan Eko mendapat pesannya. Bibi Mary sudah tua dan tidak bisa menerima ketakutan. Tolong, Bapak, bisakah? Bisakah kau merenggangkan hukuman untuknya? Dan ingat, kami akan mengawasi kalian. Apa yang akan kita lakukan jika sesuatu terjadi pada Eko? Keluarga kita hancur. Bibi Mary, jangan terlalu sedih. Mungkin ini semua salah paham. Eko adalah orang jujur dan selalu melakukan yang benar. Dia akan baik-baik saja. Menangis tidak akan membantu. Eko tidak melakukan kesalahan apapun. Kita akan menunggunya kembali dan mencari rencana bersama. Direktur Wijoyo diperlakukan tidak adil. Reformasi baru saja menunjukkan kemajuan, lalu dia diselidiki. Sayang sekali. Sudah kubilang, reformasi itu menginjak terlalu banyak kaki, sekarang dia habis. Itukah Direktur Wijoyo? Mau kemana dia? Baru beberapa hari. Dan reformasinya langsung dihentikan? Siapa tahu, ku dengar tim inspeksi lain datang dari atasan. Bapak Wijoyo, selama penyelidikan, untuk sementara, Anda sebaiknya membantu di pabrik cabang pedesaan. Oh, bukankah itu Direktur Wijoyo? Kenapa Anda sudah keluar begitu cepat?
Bibi Mary, Eko dalam masalah sekarang. Ini saat dia butuh seseorang untuk merawatnya. Sudah tugasku untuk pergi bersamanya dan merawatnya. Tidak peduli seberapa berat penderitaan yang kualami, aku rela melakukannya. Tina, kau. Bibi Mary, aku hanya ingin melihat. Tina, bisakah aku percaya padamu? Bibi Mary, aku sudah berkemas. Hanya beberapa potong pakaian. Eko sedang dalam kesulitan besar sekarang. Aku tidak bisa meninggalkannya tanpa ada yang merawatnya. Aku akan memakai pakaian lama. Aku tidak akan membebani keluarga. Tidak akan memberi alasan bagi siapapun untuk bergosip. Baiklah, jika kau ingin pergi, pergilah. Jaga Eko baik-baik. Jangan biarkan dia menderita. Pabrik sedang kacau sekarang. Mungkin ada baiknya kau pergi sebentar. Terima kasih, Bibi Mary. Jangan khawatir, aku akan pastikan menjaga Eko dengan baik. Aku akan membawanya kembali saat penyelidikan selesai. Bapak Wijoyo, cepat naik mobil. Jangan menunda perjalanan. Citra, Tuan-tuan, ini bukan kawalan. Dia adalah Direktur Wijoyo kita, yang akan mengalami kerja akar rumput. Ini adalah pasokan yang dia dapatkan untuk pabrik cabang sebuah perjanjian donasi. Jika dia berhasil di akar rumput, saya janji seluruh pabrik cabang akan mendapat manfaat. Ini adalah pasokan yang dialokasikan melalui saluran resmi, Perusahaan Dagang Pratama. Citra, maukah kamu datang menemuiku? Tergantung suasana hatiku. Lupakan. Atur akomodasi sesuai peraturan, jaga baik-baik Direktur Wijoyo. Pak, silakan masuk. Apakah itu? Tentang Eko, apakah penyelidikan sudah selesai? Bisakah dia pulang? Ibu Wijoyo, saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang prosedur organisasi. Bapak Wijoyo saat ini diskors dan sedang diselidiki. Asrama karyawan yang ditugaskan kepadanya perlu diambil kembali sementara, pihak manajemen memberi Anda 3 hari. Harap bekerja sama, pindahlah secepat mungkin, agar kami bisa menangani langkah selanjutnya. Rumah ini menyimpan kenangan keluarga Wijoyo kami seumur hidup. Rumah ini adalah asrama karyawan ayah Eko dulu. Itu satu-satunya kenangan yang tersisa bagiku, Eko. Bu, ini adalah prosedur organisasi, kami harap Anda mau bekerja sama. Dalam 3 hari, kami akan datang untuk melakukan inspeksi rumah. Bapak Budi, prosedur organisasi yang Anda sebutkan itu, apakah Anda memiliki dokumen resmi, yang dicap dengan stempel resmi tim investigasi? Biarkan saya meluruskan satu hal. Status Bapak Wijoyo saat ini adalah ditangguhkan, bukan diberhentikan dan diselidiki. Itu berbeda secara fundamental. Menurut peraturan yang relevan dari manajemen, selama masa investigasi, anggota keluarga pejabat publik secara hukum berhak mempertahankan rumah mereka yang ada, tunjangan, dan hak tinggal. Dan pada poin ini, Anda, Bapak Budi, sebagai anggota tim investigasi, seharusnya lebih tahu dari kami. Ini adalah bukti yang dikeluarkan saat saya menyerahkan berkas ke Departemen Keamanan Pabrik sebelumnya. Dokumen ini memiliki stempel merah resmi dan sah secara hukum. Tapi rumah ini dialokasikan oleh pabrik kepada mantan direktur sebagai perumahan kesejahteraan berdasarkan posisi dan kontribusinya, bukan sebagai tempat tinggal sementara bagi seorang individu. Sebelum hasil resmi, saya tinggal di sini, dan anak yang saya kandung juga tinggal di sini. Itu wajar dan legal, dilindungi oleh aturan manajemen. Jika Anda ingin mengambil kembali rumah ini, silakan.
Tolong bawa dokumen resmi yang dicap dengan stempel resmi tim investigasi. Tanpa dokumen, maaf, saya tidak bisa bekerja sama. Karena Anda sudah memiliki bukti, maka kami akan menunggu investigasi selesai. Saya keluar sekarang. Saya harap Anda mengikuti peraturan manajemen, dan selama periode ini, jangan menghubungi orang lain tanpa izin, dan bekerja sama dengan investigasi. Eko, aku masak ini untukmu. Ini tidak seberapa, tapi makanlah sebanyak yang kamu bisa. Aku akan tetap di sini dan merawatmu. Tidak, terima kasih. Kamu harus kembali. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Eko, aku tahu kamu sedang sedih sekarang, tapi aku sungguh ingin merawatmu. Kamu dalam masalah sekarang, aku tidak bisa begitu saja meninggalkanmu. Direktur Wijoyo, ini perlengkapan yang diminta Ibu Citra Dewi untuk kami antar, semuanya dialokasikan secara legal oleh perusahaan dagang Pratama. Silakan diperiksa dan diterima. Eko, aku hanya ingin tinggal bersamamu. Aku bisa merawat diriku sendiri. Perlengkapan ini cukup untukku. Kamu harus kembali. Citra. Eko, kamu demam. Buka mulut. Makan bubur. Kalau tidak, kamu tidak akan kuat. Tidak perlu. Aku tidak nafsu makan. Kembali saja. Eko, kamu demam tinggi. Bagaimana bisa tidak makan? Aku akan menemanimu. Itu tugasku. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Eko, ku dengar kamu demam. Sepertinya bukan demam. Ini perselingkuhan. Citra, aku tidak bisa lepas. Direktur Wijoyo, kamu sudah dewasa, tapi tidak bisa menjaga dirimu sendiri dan masih perlu dikhawatirkan orang lain. Kamu memaksakan reformasi. Lihat sekarang, seperti ini jadinya. Puas? Aku tidak datang untuk merawatmu. Aku hanya takut menjanda di usia muda. Citra, kamu. Bukan. Kamu salah paham. Jangan begitu. Aku tidak percaya. Kalau bukan karena anak, aku tidak akan peduli. Kenapa aku akan menolak pria tampan? Citra, ingat, kita sekarang suami istri. Kau merobek perjanjian cerai. Aku paham. Baiklah, suami istri. Jangan sentuh aku. Makan sendiri. Aku tidak akan menyuapimu. Maaf, Citra. Maaf banget. Tina. Kau sengaja. Semua salahku. Aku ceroboh sekali. Jangan marah, Citra. Jangan membahayakan bayinya. Ini semua salahku. Citra, jangan dipikirkan. Aku tidak sengaja. Citra, biarkan aku kembali ke dapur.
Aku akan masak makanan baru untuk Eko. Makanannya tumpah, sudahlah. Tidak usah masak lagi. Tidak bisa, Eko belum makan. Aku buat lagi, sebentar saja. Eko, jangan salahkan Citra. Ini semua salahku sendiri. Citra tidak ada hubungannya dengan ini. Apa kamu terluka di suatu tempat? Cuma terbentur, itu saja. Sudah berapa kali aku bilang? Kamu tidak perlu membawakanku makanan. Ingat ini. Ini adalah milik sayangku tempat tinggal sementara. Bukan sembarang orang bisa datang ke sini. Dan aku akan pergi ke rumah sakit sore ini untuk memeriksa apakah sayang baik-baik saja setelah terbentur. Sebaiknya kamu berdoa agar sayangku tetap sehat seperti biasa. Aku protektif terhadap milikku. Bentur aku, tapi bentur orangku atau anakku, tidak boleh. Mengerti? Oh, ngomong-ngomong, kamu memecahkan salah satu mangkuk, pastikan kamu membayar ganti rugi ke kantin. Yang pecah, harus dibayar. Itu aturannya. Kenapa kamu berdiri di sana? Masuk ke dalam. Masuk. Bapak Wijoyo. Hasil investigasi sudah keluar. Manajemen memeriksa setiap dokumen halaman demi halaman. Mereka menyatakan Anda bersih dan patuh. Anda diangkat kembali efektif segera, kembali ke pabrik utama dan ambil alih. Eko, kita bisa pulang. Terima kasih, Direktur Lestari. Dan terima kasih kepada manajemen yang telah adil. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Lihat, manajemen tidak pernah menyalahkan orang baik, dan tidak pernah membiarkan orang jahat lolos. Saya tidak akan mengecewakan manajemen. Direktur Lestari, mari keluar sebentar. Saya hanya akan menyapa orang-orang di pabrik cabang. Tentu. Ayo, saya juga perlu melakukan serah terima dengan manajer cabang. Ibu Lestari, halo. Ini semua bukti persekongkolan Vina dan Hadi untuk memfitnah Eko secara jahat. Ini sebenarnya bukti persekongkolan mereka untuk memfitnahnya. Ini kesaksian kaki tangan Hadi. Mereka berkolusi secara rahasia, memanipulasi data, mengajukan tuduhan palsu yang jahat, dan sengaja memfitnah Eko. Mereka mengacaukan tatanan pabrik. Faktanya jelas. Buktinya kuat. Tidak, itu tidak benar. Ibu Lestari, ini semua palsu. Dia membuat ini untuk menjebak saya. Masalah ini serius. Petugas keamanan publik sudah menyelidikinya secara tuntas. Penyidik terkait akan segera tiba. Mereka akan menanganinya sesuai hukum. Yang terlibat. Mereka berkolusi dengan kaki tangan dan memfitnah pejabat publik secara jahat. Ini sangat keji. Saya tidak melakukannya. Eko, saya dijebak. Ini semua ulah Citra yang sengaja menarget saya. Mana mungkin saya menjebakmu? Eko, kamu harus percaya padaku. Saya tidak pernah berkolusi dengan Hadi. Ini semua kesalahpahaman. Kamu merencanakan mencoreng nama baik seseorang. Hari ini, kamu akan menuai akibatnya. Mana yang Vina? Kamu bersekongkol dengan orang lain dan memfitnah pejabat publik. Kaki tanganmu sudah mengaku. Kamu diduga melakukan kegiatan ilegal. Silakan ikut kami untuk membantu penyidikan. Dan Sang, Saya tidak. Itu tuduhan palsu. Kamu tidak bisa menangkap saya. masalah ini sudah diselidiki sepenuhnya. Kaki tangan kriminalmu, Hadi dan anak buahnya, sudah ditangkap. Harap bekerja sama dengan kami. Ikut kami. Eko, tolong selamatkan saya. Saya benar-benar tidak bersalah. Tolong bantu. Jelaskan kepada petugas apa yang terjadi. Vina, saya memahami situasinya. Kamu harus bekerja sama dengan penyidikan, katakan yang sebenarnya saja. Citra. Kau jalang, kamu menjebakku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Eko, akhirnya kamu pulang dengan selamat. Ibu, aku baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu khawatir. Kali ini, berkat Citra. Kamu berhasil karena kamu mampu. Apa hubungannya dengan dia?
Jangan berpikir hanya karena kamu menjaga rumah ini tempo hari, aku akan membantumu. Kemarilah, Eko. Putri Bapak Budi, Santi, sudah kembali, ayahmu meninggal lebih awal. Dulu, semua berkat Bapak Budi, dia mengirim uang setiap bulan, dan kupon makanan. Itulah cara aku bisa membesarkanmu. Eko, sudah 10 tahun, kamu masih sama seperti dulu, aku ingat waktu kecil, ada yang menggangguku, kamu selalu jadi yang pertama maju, dan membelaku. Waktu itu aku berkata, aku akan menikah dengan pahlawan, seperti Eko. Baru saja menyingkirkan Vina, sekarang Santi muncul. Pacar-pacar Eko terus berdatangan. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Bapak Budi? Ayahku baik-baik saja. Dia dipindah tugaskan kembali ke sini, dan dia secara khusus menyuruhku menemui Ibu Wijoyo dan kamu dulu. Tapi kali ini aku kembali, dan aku belum mendapat pekerjaan, aku dulu bekerja di Departemen Humas selama 2 tahun, jadi aku punya pengalaman. Aku ingin bertanya, Eko, apakah Departemen Humas pabrik masih butuh orang? Aku tidak takut kerja keras, dan aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Tentu saja kami butuh orang, kita keluarga. Eko, kamu harus membantunya. Departemen Humas kebetulan butuh seorang pegawai, kamu bisa mulai bekerja besok. Tapi sejak awal aku ingin jelas. Pabrik punya aturannya sendiri. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, aku akan memecatmu juga. Terima kasih, Eko. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Aku tidak akan menyusahkanmu. Citra, kamu sudah lelah seharian. Biarkan aku mengantarmu ke kamar untuk beristirahat. Eko, kamu seharusnya menjadi milikku. Jika bukan karena mutasi ayahku dulu, aku sudah menikahimu sejak lama. Bapak Budi telah banyak membantu keluarga kami, tapi antara aku dan Santi, tidak ada apa-apa. Aku tahu, di novel asli, Santi memang suka pada Eko, tapi Eko tidak pernah menganggapnya serius. Kalau ada beberapa wanita yang suka padamu, aku tidak bisa mengendalikannya. Sekarang Vina sudah pergi, selama tidak ada yang menyakiti aku dan bayiku, itu tidak masalah. Halo semuanya, aku Santi. Aku di sini untuk melapor tugas di Departemen Humas. Aku berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua. Oh, kamu pasti Santi, kan? Direktur Wijoyo sudah memberitahu kami tentang kamu. Silakan duduk saja. Aku Nia. Ini Kiki. Kita sekarang rekan kerja. Senang bertemu denganmu, Santi. Ayahku membawa ini dari perjalanan dinas ke Shanghai, permen susu, cicipi. Mulai sekarang, aku masih banyak belajar tentang pekerjaan ini. Jadi aku akan mengandalkan bantuan kalian. Oh, kamu terlalu manis. Dan bawa permen yang enak juga, jangan khawatir. Hei Kiki, apa kamu dengar? Toko pakaian istri direktur sedang diskon 20% hari ini, aku juga dengar. Ultah adikku minggu depan, dan aku bingung cari kado. Nia, istri direktur yang kamu maksudmu istri direktur Wijoyo, Citra, dia punya toko pakaian, iya, dulu reputasinya kurang bagus. Tapi sekarang dia berubah, dia cakap dan cantik. Direktur Wijoyo sekarang sangat tergila-gila padanya. Begitu ya? Santi, aku sudah periksa laporan ini. Sudah kuperiksa. Ada masalah? Direktur, jangan khawatir, semuanya akurat. Ini juga demi kepentingan terbaik pabrik. Baiklah. Kalau begitu, segera edarkan. Oke. Hei, lihat artikel ini. Katanya istri direktur diam-diam menggunakan kain cacat dari pabrik kita untuk membuat pakaian dan menjualnya. Itu tidak mungkin benar, kan? Segera beritahu seluruh staf untuk berkumpul di aula utama dalam 10 menit untuk rapat seluruh staf, dan semua harus hadir. Kenapa tiba-tiba ada rapat? Apakah ini tentang artikel itu? Tidak mungkin. Aku sudah sempurna. Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk meluruskan laporan palsu di buletin pabrik ini, karena seseorang, tanpa bukti apapun, memfitnah Citra karena mencuri kain cacat dari pabrik. Dan ini bukan hanya serangan pribadi padanya, tetapi juga merusak reputasi pabrik tekstil kita. Ini adalah kwitansi resmi dan catatan inventaris untuk kain yang saya beli dari pabrik. Setiap entry dicap dengan jelas, dengan stempel resmi pabrik dan tanda tangan Direktur Wijoyo. Santi, sebagai pegawai di Departemen Humas, tanpa penyelidikan apapun, kamu menerbitkan laporan palsu, menyebabkan dampak yang buruk. Saya perintahkan kamu untuk segera meminta maaf kepada Citra di depan umum. Minta maaf. Kamu harus minta maaf. Berani-beraninya kamu memfitnah orang seperti itu. Minta maaf. Citra, maafkan aku, karena aku seharusnya tidak berprasangka, dan salah paham padamu. Mulai hari ini, semua buletin pabrik akan ditarik kembali, dan pernyataan koreksi akan dicetak, untuk meminta maaf kepada seluruh staf dan semua konsumen.
Direktur Humas mengambil tanggung jawab kepemimpinan dan bonus bulan ini akan dipotong. Santi akan menerima kritik seluruh pabrik dan menulis permintaan maaf tertulis. Jika dia melakukan kesalahan serupa lagi, dia dipecat segera. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Itu keterlaluan, dia sengaja memfitnahnya. Citra, tunggu saja. Atas penghinaan hari ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Citra, maaf, ini salahku. Kalau begitu pastikan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Ibu Wijoyo, aku sangat kesal. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menyangka Citra akan menggunakan dukungan Direktur Wijoyo untuk menindasku seperti ini. Dia bahkan memaksaku minta maaf di depan umum, dan mempermalukanku di depan seluruh pabrik. Kasihan, jangan menangis, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil. Ini semua gara-gara perusak rumah tangga itu, Citra, mengandalkan kehamilannya untuk bersikap seolah dia tak tersentuh. Aku akan memastikan kamu mendapatkan keadilan. Ini kamar anakku. Ibu Wijoyo, ruangan ini selalu milik Eko dan Citra. Ada apa? Sebenarnya, aku tidak apa-apa menginap di wisatawan. Kalau Citra marah, aku juga akan merasa bersalah. Itu sudah seharusnya. Apa yang kamu lakukan? Ayah Santi baru saja dipindahkan kembali ke sini. Rumah mereka belum ditentukan. Kita tidak bisa membiarkannya menginap di wisatawan. Kamu dan Eko pindah ke kamar tamu hari ini. Berikan kamar tidur utama untuk Santi. Nona Budi, ini kamar Eko dan aku. Apa kau benar-benar pikir pantas untuk pindah ke sini? Citra, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin datang melihat kalian semua. Benar, kita satu keluarga. Dulu, ayahmu khawatir kami kedinginan di musim dingin. Dia sendiri yang membawakan briket batu bara ke rumah kami. Di musim panas, atapnya bocor. Dia naik dan memperbaikinya sendiri. Kebaikan ini, bagaimana mungkin keluarga Wijoyo melupakannya? Apa salahnya membiarkan Santi menginap di kamar tidur utama? Jam tangan ini diberikan kepadaku dahulu kala oleh Ibu Wijoyo sendiri. Dia bilang itu milik Bapak Wijoyo satu-satunya kenang-kenangan semasa hidupnya. Saat aku besar nanti, itu akan diserahkan kepada menantu perempuan keluarga Wijoyo. Jadi, karena itu, kau akan mengambil kamar aku dan Eko dan memberikannya padanya? Hanya karena ayahnya membantumu dulu, aku harus menerimanya tanpa syarat? Apa kompromi? Itu yang seharusnya kau lakukan. Lihat spray ini. Aku menyiapkannya dulu untuk Eko untuk pernikahannya. Ini katun murni, sangat nyaman. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Terima kasih, Ibu Wijoyo. Maaf merepotkan. Citra, ada apa? Kau terlihat pucat sekali. Apa kau merasa baik-baik saja? Apa sakit perut? Aku baik-baik saja. Eko, kau pulang tepat waktu. Aku sudah bicara dengan Citra. Dia akan pindah ke kamar tamu. Kamar tidur utama untuk Santi. Bapak Budi telah berbuat budi besar pada keluarga kita. Sekarang Santi tidak punya tempat tinggal. Sudah sepantasnya kita biarkan dia menggunakan kamar tidur utama. Kau tidak bisa begitu saja menikah dan melupakan Budi. Eko, jangan mempersulit Ibu Wijoyo. Aku sebenarnya bisa tinggal di wisatawan, tapi dia bilang jika aku tidak pindah, itu berarti aku tidak menghormati persahabatan antar keluarga kita. Budi keluarga Davis, aku, Eko, akan mengingatnya seumur hidupku. Santi tidak punya tempat tinggal. Aku bisa membayar untuk menyewakan tempat untuknya. Eko, kenapa kau harus seperti ini? Aku benar-benar tidak bermaksud membuatmu marah. Kau, anak durhaka. Apa kau lupa? Kalau bukan karena Bapak Budi dulu, kita berdua pasti sudah mati kelaparan. Dengan melakukan ini, apakah kau berbuat benar kepada mendiang ayahmu? Ayahku mengajariku untuk membalas kebaikan, bukan untuk membuat istri dan anakku sendiri menderita. Kalau terpaksa, berikan kamarmu kepada Nona Budi. Dengan begitu kau membalas budi, tanpa membuat Citra menderita. Bukankah itu yang terbaik untuk kedua belah pihak? Kau berani bicara seperti itu padaku. Aku membesarkanmu dengan susah payah, dan beginilah caranya kau membuatku marah. Nona Budi, aku akan mengurus masalah perumahan untukmu. Sampai perumahanmu ditetapkan, aku yang akan membayar sewanya. Eko, aku benar-benar tidak punya niat lain, aku tidak ingin mengulanginya. Bu, jika ibu terus membuat masalah, terus mendengarkan hasutan Santi, dan menindas Citra, aku akan pindah bersama Citra. Sedangkan untuk rumah ini, kami tidak akan pernah kembali. Baik, pikirkan lagi.
Citra, maafkan aku. Karena membuatmu mengalami ini. Aku tahu kau akan melindungiku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk ke kamar kita lagi. Aku tidak akan. Tidak akan ada yang menindasmu lagi. Ini stroberi yang kemarin kau bilang mau, aku memutar 2 blok sepulang kerja untuk membelinya, apa manis? Manis. Mulai sekarang, apapun yang ingin kau makan, bilang saja padaku, dan aku akan membelikannya untukmu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, jika kau sakit karena marah, itu akan menyayat hatiku. Citra, Eko, maaf banget soal kemarin. Aku sudah merepotkanmu, makanya hari ini aku datang khusus buat bantu kamu beresin baju dan bersih-bersih, sebagai permintaan maaf. Pekerjaanmu di Departemen Humas, sudah selesai? Materi yang kuminta kemarin tentang prestasi produksi maju kuartal ini, kamu belum kumpulkan. Pabrik membayarmu untuk bekerja, bukan jalan-jalan dan minta maaf. Aku lembur sampai jam 10 tadi malam dan menyelesaikan tulisannya. Hari ini aku ambil setengah hari cuti khusus untuk minta maaf ke Citra. Kalau aku tidak datang minta maaf langsung, aku tidak akan bisa fokus kerja. Toko saya kecil. Tidak bisa menampung VIP seperti Nona Budi. Lagi pula, aku takut kalau kamu bantu terlalu banyak, semua bajuku jadi barang cacat. Citra, masa kamu bicara gitu? Aku sungguh tidak punya niat buruk. Citra, lama tidak bertemu. Minggu depan aku dinas ke selatan selama 3 bulan, jadi aku datang khusus untuk pamit. Aku suruh orang bawakan ini dari luar negeri, pil kalsium prenatal, ambil. Aku akan beli sendiri barang untuk istriku. Tidak usah repot-repot Bapak Pratama. Bapak Pratama, urusan Bapak saja dulu. Direktur Wijoyo, aku hanya peduli sama Citra. Citra sedang hamil, dan itu sudah berat baginya. Sebagai suaminya, kamu harus lebih perhatian padanya. Aku tidak perlu kau ajari cara memperlakukan istriku. Dia istriku, ibu dari anakku, dan akan selalu begitu. Hei, jangan bertengkar. Bapak Pratama niatnya baik, baik banget sama Citra. Itu bikin iri. Ini bukan urusanmu. Diam. Surya, terima kasih atas kebaikanmu. Baik, Citra. Kalau Direktur Wijoyo tidak baik padamu, kamu bisa bilang sama aku, dan aku akan bawa kamu pergi. Tidak perlu. Citra, Bapak Pratama baik sekali padamu, manis dan kaya, dan dia sangat peduli padamu. Kalau aku, dan ada orang sehebat Bapak Pratama yang suka padaku, aku pasti sudah pergi bersamanya dari dulu. Benarkah? Sayang sekali. Bapak Pratama tidak suka tipe sepertimu. Orang yang bermain curang di belakang layar. Merkuri, kamu sengaja menyembunyikan merkuri di dalam kain. Menunggu pelanggan terkena racun ini, supaya tokoku harus tutup. Tanti, kamu berani sekali. Aku tidak, kamu pasti melakukannya sendiri tanpa sengaja, jangan menyalahkanku. Aku. Tadi, kamu satu-satunya yang menyentuh tumpukan kain ini. Kalau bukan kamu yang menaruhnya, apa ia tumbuh sendiri? Santi, sebaiknya kamu bicara jujur. Merkuri sangat beracun. Jika itu melukai Citra dan bayinya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah kubilang, itu bukan aku. Kenapa kamu menjebakku? Hanya karena aku pernah menyinggungmu? Kamu hanya melemparkan semua kekotoranmu padaku, itu terlalu berlebihan. Berhenti berpura-pura. Aku melihatmu dengan mataku sendiri meletakkan botol pil putih kecil di bawah kain. Isinya merkuri, kan? Keluarkan sekarang, dan aku mungkin akan melonggarkan hukumanmu. Kamu bohong. Itu botol coklat. Jangan coba-coba menjebakku. Oh? Apakah ini botol coklatnya? Citra, aku akan membunuhmu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Eko seharusnya menjadi milikku. Citra, apa kau baik-baik saja? Ada yang kena padamu? Aku baik-baik saja. Lengan bajumu. Ada merkuri di lengan bajumu. Eko, aku tidak sengaja memercikimu. Lepas jaketmu sekarang. Baik, aku melepasnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Untung saja tidak panas. Seharusnya aku tidak membuang waktu dengannya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Merkuri itu beracun.
Ini serius. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Aku ikut juga. Kata dokter, meskipun tidak menembus kulit, kita tetap perlu tes darah untuk memeriksa keracunan kronis. Kau tidak boleh menyentuh logam berat selama beberapa hari. Jangan makan siput. Minum banyak air dan sering ke kamar mandi. Mengerti? Mengerti. Terserah kamu. Eko, maaf. Diam. Apa gunanya minta maaf sekarang? Saat kau memercikan merkuri tadi, kenapa tidak terpikir untuk minta maaf? Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Dia khawatir padaku. Kukira dia hanya tinggal denganku karena bayinya. Tapi ternyata dia benar-benar peduli padaku. Santi, kau dicurigai melakukan keracunan yang disengaja. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak. Citra, aku salah. Aku hanya kehilangan kendali sebentar. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jangan sentuh dia. Saat kau mencoba menyakitinya tadi, kenapa tidak memikirkan konsekuensinya? Eko, Ayah, akhirnya kau datang. Mereka akan melaporkanku ke polisi. Itu tidak sengaja. berhenti menangis. Aku gagal mendidik anak perempuanku dengan benar, membiarkan Santi melakukan hal bodoh seperti itu, aku minta maaf untuknya. Jika ada permintaan, sebutkan saja, aku pasti akan memenuhinya. Bapak Budi, aku tidak akan banyak bicara, tapi Santi benar-benar keterlaluan kali ini. Dia hampir melukai Citra dan bayinya. Tolong lepaskan Santi kali ini, aku janji, mulai sekarang, dia tidak akan mendekatimu lagi, aku akan segera mengirimnya bekerja di tempat lain. Demi Bapak Budi, aku tidak akan melaporkan ke polisi kali ini. Cepat ucapkan terima kasih pada Eko. Terima kasih, Eko. Citra, ternyata kamu khawatir padaku tadi. Siapa bilang aku khawatir? Aku takut kalau sesuatu terjadi padamu, tidak ada yang merawatku dan bayi. Baiklah. Sekarang setelah pemeriksaan selesai, ayo pulang. Meskipun dokter bilang tidak apa-apa, kita tetap harus hati-hati. Berhenti bertindak sembrono. Selalu menempatkan dirimu dalam bahaya. Selama kamu aman, aku akan melakukan apa saja. Citra, telingamu merah. Bagaimanapun, dia suamiku. Apa salahnya ciuman sekali saja, sekali cium saja. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Aku hanya ingin mencoba. Kamu baru saja bilang. Mencoba apa? Citra, kamu ingat ini. Kaulah yang memulainya. Setelah malam ini, jangan pernah katakan mempertahankan anak dan meninggalkan ayah lagi. Kamu adalah istriku. Untuk sisa hidupmu. Eko, kamu adalah suamiku. Aku hanya menciummu, itu saja. Hei, kamu dengar? Santi dipecat. Benarkah? Bukankah ayahnya wakil direktur? Apa gunanya itu? Dia menaruh merkuri ke kain di butik Citra, dan hampir membunuh seseorang. Beruntung dia tidak ditangkap. Pantas saja. Tapi serius, kain di butik Citra sangat bagus. Terasa seperti kain premium. Direktur Wijoyo pasti menyetujuinya secara khusus. Bukan main. Dia istri direktur. Dekat dengan atasan ada untungnya. Orang lain tidak bisa dapat barang sebagus itu. Citra, kalau kau mempersulit hidupku, aku juga akan mempersulit hidupmu. Ibu Wijoyo, saya dipecat. Eko memecat saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Oh, sayang. Jangan menangis. Apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba dipecat? Ibu Wijoyo, saya tidak menangis untuk diri sendiri. Saya khawatir tentang Eko. Saya dengar, seseorang di pabrik bilang, Eko diam-diam memberi Citra banyak kain premium yang dicatat sebagai barang cacat dan tidak membayar pabrik sepeser pun. Apa itu benar? Bagaimana Eko bisa sebodoh itu? Ibu Wijoyo, kenapa saya berbohong? Seluruh pabrik membicarakannya. Jika ada yang melaporkan ini ke Biro Industri,
jabatan Direktur Eko pasti hilang. Seluruh hidupnya hancur. Itu semua salah Citra. Hanya demi uang haram, dia tidak peduli Eko hidup atau mati. Citra ini benar-benar tidak berpikir. Hanya untuk cari uang sedikit, dia tidak peduli masa depan Eko. Tidak bisa, aku harus memaksanya menutup toko bodoh itu. Citra, tutup toko pakaianmu sekarang. Jangan kejar uang haram itu dan hancurkan hidup Eko. Ibu, apa yang ibu katakan? Kapan aku pernah mencari uang haram? Beraninya kamu membantah aku? Seluruh pabrik sudah membicarakannya. Eko menyetujui kain kelas 1 untukmu. Dan dia menagihmu dengan harga barang cacat. Kamu membuatnya menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jika ada yang melaporkan ini ke dinas, dia akan hancur. Ibu Wijoyo, jangan marah. Citra tidak bermaksud begitu. Dia hanya tidak tahu. Ibu, lihat sendiri. Ini adalah pesanan pengiriman keluar pabrik tekstil yang distempel Departemen Keuangan. Ini adalah bukti transfer bank. Ini adalah kwitansi resmi dari Koperasi Pasokan dan Pemasaran. Setiap transaksi jelas seperti siang. Harga kain sebenarnya 2 sen lebih tinggi dari harga pasar. Jadi benar-benar dibeli dengan harga pasar. Ibu, Eko tidak pernah sekalipun menggunakan pengaruhnya untukku. Faktanya, kain yang dijual di tokoku semuanya stok mati dari pabrik. Aku sudah membantu pabrik menyelesaikan banyak masalah. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Hanya saja ibu mendengar gosip. Ibu pikir aku memanfaatkan pabrik. Santi, aku sudah memecatmu. Kenapa kamu masih datang ke rumahku untuk membuat masalah? Tidak, Eko, aku hanya khawatir padamu. Aku tidak butuh kekhawatiranmu. Jika kamu pernah menginjakkan kaki di rumahku lagi, akan kubuat kamu menyesal. Eko, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Santi bermaksud baik. Dia khawatir akan masa depanmu, dan itulah kenapa dia datang memberitahuku. Dia tidak tahu kebenarannya. Bagaimana bisa kamu begitu keras padanya? Ibu Wijoyo, Eko, Citra. Maaf, aku sudah merepotkan kalian. Aku hanya khawatir dengan masa depan Eko. Siapa sangka mereka memutarbalikkan semuanya. Ibu, aku tahu ibu bermaksud baik. Tapi mulai sekarang, apapun yang dikatakan Santi, jangan percaya sepatah kata pun. Dia tidak sesederhana yang ibu kira. Oh, cucu laki-lakiku, anak yang baik sekali, Ibu Lestari. Akhirnya ibu punya cucu laki-laki yang gemuk. Tidak seperti beberapa orang yang perutnya besar sekali tapi masih belum tahu laki-laki atau perempuan. Ibu Wijoyo, Citra hamil 6 bulan, kan? Sudah tahu laki-laki atau perempuan? Belum? Laki-laki dan perempuan sama saja, dan aku sayang keduanya. Tapi bagaimana bisa sama? Cucu laki-laki jauh lebih baik karena mereka melanjutkan garis keturunan dan merawatmu di hari tua. Kalau punya gadis tak berguna, pada akhirnya jadi milik orang lain. Lihat menantu perempuanku. Waktu dia hamil, aku terus berdoa setiap hari untuk anak laki-laki. Dan syukurlah langit baik dan memberiku cucu laki-laki yang besar. Sebenarnya, meskipun perempuan, tidak perlu khawatir. Karena ku dengar ada pil pengubah jenis kelamin yang diminum saat hamil 6 bulan, waktunya pas. Dan bisa mengubah perempuan menjadi laki-laki. Tapi harus periksa ke rumah sakit dulu untuk memastikan perempuannya sebelum minum, supaya jangan salah minum. Tunggu, ada pil begitu? Wah, hebat. Ibu Wijoyo, bawa Citra periksa cepat. Kalau perempuan, belikan pil itu. Ibu di sini juga. Aku libur hari ini dan aku ajak Citra jalan-jalan. Soalnya nanti mau bawa dia periksa prenatal. Periksa prenatal? Aku juga senggang, jadi aku ikut. Citra sudah hamil lama sekali, aku bahkan tidak pernah pergi bersamanya untuk pemeriksaan prenatal. Kali ini aku akan melihat cucu laki-lakiku. Tidak perlu, kita bisa pergi berdua saja. Tidak bisa. Aku harus pergi. Bagus, bagus sekali. Ibu Wijoyo pasti akan tahu jenis kelaminnya. Kalau perempuan, dia pasti akan memaksa Citra minum pil pengubah jenis kelamin itu. Tunggu saja, bayinya berkembang dengan baik. Detak jantung normal. Ukurannya sesuai dengan usia kehamilan. Pastikan kamu istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih, dokter. Dokter Wijaya, apakah menantu perempuan saya mengandung laki-laki atau perempuan? Ini hanya sedikit untuk Anda. Ambil. Bu, apa yang Anda pikir sedang Anda lakukan? Rumah sakit punya aturan, kami tidak bisa memeriksa jenis kelamin bayi.
Itu ilegal, apa yang coba Anda lakukan? Aku hanya bertanya, oke? Aku hanya ingin tahu lebih awal, supaya aku bisa menyiapkan baju untuk bayi. Ibu, laki-laki atau perempuan, itu anak kita. Kami akan menyayanginya bagaimanapun juga, tidak perlu diperiksa secara khusus. Apa salahnya bertanya? Aku melakukan ini demi keluarga Wijoyo. Ibu Santoso memberitahuku, sekarang ada pil pengubah jenis kelamin, minumlah saat usia kehamilan 6 bulan. Mereka bisa mengubah perempuan menjadi laki-laki. Kalau ternyata gadis tak berguna, minumlah cepat, selagi masih ada waktu. Pil pengubah jenis kelamin, kamu benar-benar ingin aku minum sampah itu. Kamu tahu itu bisa membahayakan bayi, kan? Tidak ada yang namanya pil pengubah jenis kelamin, itu semua penipuan. Bu, yang disebut pil pengubah jenis kelamin itu sebagian besar mengandung banyak hormon dan bahan beracun, paling baik, menyebabkan cacat lahir, paling buruk, keguguran, bahkan bisa membunuh ibunya. Bagaimana mungkin? Ibu Santoso bilang banyak wanita meminumnya dan melahirkan anak laki-laki. Kamu percaya saja semua yang dikatakan Ibu Santoso, kamu tidak mau mendengarkan dokter. Kalau terjadi sesuatu padaku atau bayi, bisakah kamu bertanggung jawab? Citra, Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Perbuatan baik tidak pernah dibalas dengan baik. Citra, pelan-pelan. Jaga perutmu. Aku melakukan segalanya untuk keluarga Wijoyo. Dan ini balasan yang kudapat, begitu punya istri, lupa sama ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal? Siapa lagi? Oh, tadi di kantor, aku mau bertanya padanya, cuma mau tahu laki-laki atau perempuan, dan menyarankan dia minum pil pengubah jenis kelamin. Tapi tidak, dia marah-marah di depan dokter. Dokternya bilang pil itu beracun. Sumpah, mereka tidak ingin aku punya cucu laki-laki. Dan Citra masih kekanak-kanakan. Anda bermaksud baik, Ibu Wijoyo. Ibu Wijoyo, jangan dengar omongan dokter abal-abal itu. Ayahku kenal seorang ahli dari ibu kota, spesialis genetika. Katanya ada obat impor, sangat canggih, pasti bikin punya bayi laki-laki. Dan aman untuk ibu, dan bayinya tidak berbahaya sama sekali. Benarkah? Ada obat seperti itu? Tentu ada. Sepupuku meminumnya, dan kamu bisa campurkan ke makanan Citra. Dia tidak akan sadar. Sama sekali tidak terdeteksi. Apa benar-benar berhasil? Bagaimana kalau membahayakan bayinya? Jangan khawatir, aku jamin kamu akan punya bayi laki-laki gemuk. Sekarang, Ibu Wijoyo, jangan khawatir. Bayangkan saja, jika Citra melahirkan anak perempuan, garis keluarga Wijoyo akan berakhir. Lewati kesempatan ini, dan akan terlambat. Baik, kapan saya bisa mendapatkan obatnya? Saya bisa mendapatkannya hari ini. Saya akan datang ke rumahmu malam ini, dan menyelipkannya ke dalam makan malam. Jangan ragu, Ibu Wijoyo, Citra akan segera kembali, atau akan terlambat. Tapi saya masih agak takut. Bagaimana jika... Santi, obat ini? Citra. Kali ini, lihat saja bagaimana kau bisa bersaing denganku. Eko, anakmu seharusnya tidak pernah lahir sama sekali. Citra sudah pulang, cuci tangan dan makan. Hari ini, saya khusus membuat sup ayam favoritmu. Citra, maafkan aku, itu semua salahku sebelumnya. Hari ini, saya datang khusus untuk memasak untukmu bersama Ibu Wijoyo, sebagai permintaan maaf. Kenapa tiba-tiba baik sekali? Pasti ada motif tersembunyi. Kau pasti punya motif tersembunyi. Oh, kamu, apa yang kamu katakan? Kami hanya minta maaf padamu. Duduk, duduk. Silakan, coba rasakan. Aku sudah merebus sup ayam ini sepanjang sore. Ini sangat bergizi. Kamu hamil, harus minum lebih banyak. Ya, Citra. Minumlah, Ibu Wijoyo sudah memasaknya lama. Rasa sup ayam ini sepertinya agak aneh.
Mungkinkah mereka benar-benar memasukkan sesuatu ke dalam sup? Apakah kalian memasukkan pil pengubah jenis kelamin ke dalam sup ayam? Tidak, sama sekali tidak. Jangan bicara sembarangan. Citra, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Bagaimana mungkin kami menyakitimu? Ini benar-benar hanya untuk minta maaf padamu. Ibu, tatap mataku dan katakan, apakah ibu memasukkan atau tidak? Citra, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, dan demi keluarga Wijoyo. Ini adalah pil pengubah jenis kelamin. Demi kebaikanku sendiri, demi kebaikan keluarga Wijoyo, kalian hanya ingin membunuh bayiku. Mengenai pil pengubah jenis kelamin ini, aku akan menyimpannya untuk sementara. Saat Eko pulang besok, kalian bisa menjelaskannya padanya. Ada apa? Ini pil pengubah jenis kelamin. Eko, bukan saya. Ibu Wijoyo yang menyuruh saya. Dia bersikeras agar Citra melahirkan anak laki-laki. Dia memohon saya mencarikan pilnya. Saya hanya membantu. Kamu berbohong. Kamu bilang obat ini impor, tidak akan membahayakan anak. Kamu membujuk saya untuk memasukkannya. Saya akan bertanya sekali lagi. Siapa yang memberikan obat ini padamu? Sungguh, bukan saya. Eko, kamu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin saya menyakiti Citra dan bayinya? Baik, kamu tidak mau mengaku. Kalau begitu kita pergi ke rumah sakit sekarang. Kita akan periksa obat dan sup ayam itu. Jika mereka menemukan sesuatu di dalamnya, saya akan langsung menelepon polisi. Dan kamu akan berakhir di penjara. Tidak, jangan panggil polisi. Saya yang memberikan obat itu. Mengapa kau melakukan itu? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Kenapa? Karena Eko seharusnya menjadi milikku. Jika kau tidak ikut campur, aku sudah lama menikah dengan Eko. Anakmu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Kamu keterlaluan. Dari rumor buletin pabrik hingga keracunan merkuri, sampai memberi obat pada anak hari ini, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Kali ini, aku tidak akan mengampunimu. Apa yang sudah kau lakukan sekarang, Santi? Ayah, tolong selamatkan aku. Eko ingin menelepon polisi dan menangkapku. Eko, Citra, maaf, saya gagal mendidik anak saya dengan benar. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Bapak Budi, tidak perlu minta maaf. Dia berulang kali mencoba membunuh istri dan anak saya. Kali ini, saya harus memberinya pelajaran. Jangan, Eko. Demi pertemanan bertahun-tahun saya dengan ayahmu, ampuni dia sekali ini. Saya janji akan segera memindahkannya ke barat laut. Dia tidak akan pernah kembali mengganggumu lagi. Bapak Budi, Anda dulu membantu keluarga kami, saya selalu mengingat itu, jadi saya mondar-mandir di Biro Industri untuk mengurus dokumen untuk Anda. Saya membantu memindahkan Anda kembali ke sini, dan soal Merkuri, saya tidak melapor polisi. Tapi kali ini, Santi sudah keterlaluan. Saya tahu. Saya telah menyalahi Anda. Citra, maafkan saya, ini semua salah ibu. Ibu kehilangan akal. Saya percaya kebohongan Santi. Saya hampir mencelakai Anda dan bayi. Ibu memohon sambil berlutut. Eko, ibu memohon padamu. Tolong ampuni Santi sekali ini. Ibu tidak akan pernah melakukannya lagi. Baik, demi ibuku, saya tidak akan melapor polisi kali ini. Tapi Bapak Budi, Anda harus menjamin bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di kota ini lagi. Baik, saya janji, saya akan membawanya pergi besok, dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Cepat, ucapkan terima kasih pada Eko dan Citra. Terima kasih, Eko. Terima kasih, Citra. Maaf, Citra. Ibu benar-benar tahu dia sudah kacau. Kenapa hujannya deras sekali? Sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat. Sangat berbahaya untuk berkendara sekarang. Citra, santai saja. Mungkin hujannya akan reda sebentar lagi. Eko pasti akan menjemputmu, loh. Dia ada rapat di pabrik hari ini. Katanya dia terlalu sibuk untuk menjemputku. Aku tadinya mau menunggu sampai hujan reda, lalu pulang sendiri. Tapi malah tambah parah. Kalau begitu, ambil minuman dan tunggu saja. Lagi pula tokonya tidak buru-buru tutup. Lagi pula, kamu tahu Eko sangat menyayangimu. Mungkin dia akan langsung ke sini begitu rapat selesai. Citra, maaf aku terlambat.
Kenapa kamu basah kuyup? Bukankah aku bilang jangan terburu-buru? Kamu bisa menunggu sampai hujan reda. Aku mempersingkat rapat. Aku khawatir kamu mengemudi di hujan begini. Jadi aku buru-buru ke sini. Ini payung yang biasa kamu pakai. Aku pulang ke rumah hanya untuk mengambilnya untukmu. Eko. Aku merindukanmu sepanjang hari. Apa yang baru kamu katakan? Aku merindukanmu hari ini. Sangat, sangat. Ulangi lagi. Citra. Ulangi lagi. Citra. Eko. Kalian berdua, jangan nakal. Lia, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, Citra dan aku akan bicarakan ini nanti di rumah. Hei Citra, Eko, kalian mau pergi sekarang? Hujannya masih deras. Mau menunggu sebentar lagi. Tidak. Kalau semakin parah, kita tidak bisa berkendara sama sekali. Lia, ayo, kita pergi. Kami akan mengantarmu di sepanjang jalan. Yang kamu sebutkan waktu itu, kancing kodok tradisional itu. Aku tanya ke sana kemari selama setengah bulan, dan akhirnya nemu di tempat Bapak Susanto. Coba lihat cocok nggak buatmu? Bapak Susanto masih membuatnya. Masih dibuat. Pandangannya sudah tidak begitu baik, jadi dia cuma bisa bikin beberapa pasang setahun. Terima kasih. Kancing kodok ini akan kusimpan untuk sampel berikutnya. Berapa aku harus bayar? Serius? Sepresisi itu? Lebih baik presisi. Utang budi lebih merepotkan daripada uang. Bulan depan, ada pameran dagang tekstil dan pakaian di kota. Aku salah satu penyelenggaranya, aku punya beberapa kuota stan. Cheongsa modern yang kamu buat waktu itu, memajangnya di pameran lebih baik daripada menunggu pelanggan datang sendiri. Pameran dagang. Itu kesempatan bagus. Biaya stan mahal nggak? Aku akan pesan satu untukmu, stan dekat lorong utama, aku kenakan biaya sesuai harga pokok. Itu bukan utang budi, kan? Bukan, ini urusan bisnis. Roti hangat. Makan selagi hangat. Kalian ngomongin apa? Tentang pameran dagang. Aku sudah pesan stan untuk Citra. Aku akan pergi dengan Citra kalau begitu. Aku yang urus stannya. Tim pertukangan di pabrik punya beberapa pengrajin yang terampil. Kita bisa buat rak dan etalase sendiri. Direktur Wijoyo bisa bikin rak. Aku bisa belajar. Aku akan belajar apapun demi dia. Katanya tanganku ini mantap. Terima kasih, Citra. Terima kasih, Eko. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Citra. Kamu beruntung punya Citra. Oh, aku harus buang sampah. Citra, aku mau buang sampah. Nah, kalau tidak ada lagi, aku juga pergi. Aku tidak akan mengganggu urusanmu, Citra. Oh, Citra, bagaimana kalau besok kita ke butik Anggun? Mari kita konfirmasi stok bersama-sama. Oh, Citra, ayo besok kita pergi ke butik Anggun bersama. Eko, apa itu benar-benar perlu? Ini hanya pekerjaan. Apa kamu cemburu soal ini? Apa kamu anak kecil? Aku cemburu. Bukan cuma cemburu. Aku ingin memakanmu habis-habisan. Hei, Citra dan Eko kemana? Apakah mereka pulang? Citra, Ini adalah daftar inventaris untuk pameran dagang. Silakan periksa barang dan jumlah yang terdaftar, dan hitung. Beritahu saya jika ada pertanyaan, tentu, Bapak Pratama, saya akan pergi memeriksa gudang sekarang. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Citra. Aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu, aku ingin bertanya padamu, kamu sepertinya sudah banyak berubah. Cara kamu membuat sketsa pola pakaian dan memodifikasinya sekarang, cara kamu bernegosiasi dengan klien, dan bahkan tatapan matamu, sangat berbeda dari Citra yang dulu aku kenal. Sepertinya kamu telah menjadi orang yang berbeda. Apa yang terjadi padamu? Citra yang asli sudah tiada. Dia terlalu pemalu, terlalu naif. Hidup sudah membuatnya lelah, tapi dia tidak pernah menyalahkanmu. Pada hari pernikahannya, dia menangis dan terus memanggil Surya sepanjang jalan. Setiap kali dia mengingat hari-hari menangkap capung di gang bersamamu saat kecil, dia akan tersenyum. Terima kasih telah memberitahuku ini. Masa lalu, biarkan berlalu. Mulai sekarang, kita hanyalah teman. Baik, teman. Kontak person dan jadwal untuk pameran dagang dan semua catatan tertulis di sini, aku sudah menyerahkan semuanya dengan jelas.
Aku berencana pergi ke Kota Harapan untuk menangani pesanan luar negeri. Mulai sekarang, aku harus merepotkanmu untuk mengurus semuanya di sini. Selamat jalan. Pesanan luar negeri itu penting. Jaga dirimu baik-baik. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan, beritahu aku. Baik. Terima kasih, Surya. Kamu juga jaga dirimu. Direktur Wijoyo, pemasok terus mendesak pembayaran, dan jika kita tidak segera mendapatkan dana, kita tidak akan mendapat bahan baku bulan depan. Saya tahu. Dan saya sudah ke bank selama 3 hari. Mereka meminta penjamin, tapi pabrik kita belum memenuhi syarat. Saya tidak bisa membiarkan pabrik bangkrut. Ratusan pekerja mengandalkan kita. Direktur Wijoyo, jangan memaksakan diri, kalau tidak berhasil, kita cari jalan lain. Tidak apa-apa, dan saya akan ke bank lagi besok pagi. Kalian pulang duluan. Biarkan saya lihat laporan ini lagi. Baik, kamu juga istirahat. Direktur Santoso, ini buku besar bisnis untuk 2 toko pakaian saya, pesanan ekspor yang ditinggalkan Surya, dan voucher keuntungan, dan saya akan menggunakan nama pribadi dan kualifikasi toko untuk menjadi penjamin bagi pabrik kapas kedua untuk mengajukan modal kerja. Ibu Dewi, Anda belum membicarakan ini dengan Direktur Wijoyo, dan ini terlalu berisiko. Saya tahu, tapi Eko sudah berhari-hari ke bank, dan saya tidak ingin dia terus begini. Dokumen-dokumen ini menunjukkan kita bisa membayar. Jangan khawatir. Toko-toko Anda berjalan sangat baik, dan pesanan ekspor menguntungkan. Tapi jika pabrik tidak bisa membayar, toko Anda akan. Saya percaya pada Eko, dan saya percaya pada pabrik kapas kedua, jadi beritahu saya prosedurnya. Saya akan lakukan apapun kata Anda. Baiklah. Saya akan mulai prosesnya, dan dananya akan segera cair. Terima kasih, Direktur Santoso. Kamu sudah pulang. Makan malam sudah di meja. Biarkan aku memanaskannya. Tidak perlu. Departemen Keuangan bilang dana sudah cair. Kamu pakai toko sebagai jaminan, kan? Kenapa tidak bilang padaku? Aku tahu kamu butuh uang itu dengan segera. Tidak ingin kamu bolak-balik. Eko, lihat aku. Kamu laki-lakiku. Aku membantu kamu. Bukan karena kamu tidak berguna. Karena kamu layak dibantu. Aku tidak ingin mengalahkanmu. Atau mengasihanimu. Kita pasangan. Di sisi yang sama. Masalahmu adalah masalahku. Kalau aku tidak bantu kamu, siapa lagi? Direktur Wijoyo, cukup berpelukan, makanan tidak akan enak kalau dipanaskan lagi. Sedikit lagi. Masih lengket? Kalau dingin, aku tidak akan memanaskannya lagi untukmu. Terima kasih. Untuk apa? Karena membantu kamu menyelamatkan pabrik? Atau karena tidak membuatmu kehilangan muka? Terima kasih. Karena selalu ada di sisiku. Cukup dengan terima kasihnya. Makan dulu. Kamu mungkin tidak makan enak saat ke bank. Tambah lagi. Kita akan selesaikan bersama. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Citra. Aku berharap mulai sekarang, apapun yang terjadi, kamu akan bicara padaku. Jangan tanggung sendiri. Siap, Direktur Wijoyo. Lalu mulai sekarang, jangan dipendam juga. Kita pikul semuanya bersama. Para manajer, ini adalah cheongsam modern kami. Mereka mempertahankan kancing kodok tradisional, potongannya lebih pas. Semua kain kelas 1 dari pabrik kapas kedua, bernapas dan ramah kulit. Potongannya memang inovatif, lebih praktis dari cheongsam tradisional. Kami ingin melakukan pesanan massal. Berapa harganya? Manajer Wijaya, pesanan massal memiliki harga bertingkat. Untuk lebih dari 100 potong, diskon 20% dari harga pabrik, termasuk pengiriman dan penyesuaian purna jual. Kita bisa bahas detailnya nanti. Dan ini? Ini Eko, Direktur Pabrik Kapas kedua. Dia juga membantu saya mengawasi kualitas kain, sebagai penasihat teknis. Bisa turunkan 2% lagi? Kami mungkin memiliki kerja sama jangka panjang, di masa depan. Manajer Wijaya, harga ini sudah di harga pokok, tidak ada untung. Tenang saja soal kualitas kain. Keahlian pabrik kapas kedua adalah tolok ukur di industri. Anda tidak akan menyesali pesanan ini, saya jamin. Jika kita serius tentang kerja sama jangka panjang, kita bisa menyesuaikannya di pesanan berikutnya. Baiklah, kita setuju dengan itu. Mari kita mulai dengan 150 potong. Bisa kita tanda tangani kontrak hari ini? Tentu, saya akan menulisnya sekarang. Sebentar. Pastikan tanggal pengiriman dan standar penerimaan kualitas dinyatakan dengan jelas. Halo, selamat datang untuk melihat produk kami.
Berdiri sepanjang pagi, kaki saya mati rasa. Kamu pasti lelah. Sudah kubilang santai saja. Tapi kamu memaksa melakukannya sendiri. Ini kesempatan langka untuk berbicara dengan klien dan memahami kebutuhan mereka, kan? Hari ini kami mendapatkan beberapa kesepakatan besar. Semua dari pabrik milik negara di luar provinsi. Sekarang kita bisa membantu pabrik kapas kedua mendatangkan lebih banyak pesanan. Kamu tidak perlu repot-repot untuk penjualan. Citra, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Sebagai direktur, ini tugas saya. Istirahat saja dan jaga dirimu selama hamil. Dengan senang hati, kau suamiku. Pabrik kapas kedua adalah karya hidupmu. Jika aku lakukan sedikit lebih, kau bisa santai. Itu wajar, kan? Baik, mulai sekarang kita bekerja sama. Pemenang stand terbaik di pameran dagang ini adalah Butik Citra. Silakan sambut Ibu Citra Dewi untuk memberikan pidato penerimaan. Terima kasih atas pengakuannya. Untuk memenangkan penghargaan ini, pertama-tama, saya berterima kasih kepada pabrik kapas kedua yang menyediakan kain berkualitas tinggi. Tanpa kain yang bagus, desain terbaik pun tidak bisa terwujud. Saya juga berterima kasih kepada Direktur Wijoyo yang selalu mendukung kami dengan kualitas kain dan kerajinan. Hei, kita menang. Aku lihat itu. Kamu luar biasa. Selamat, desain Cheongsamu benar-benar menonjol. Mungkin kita bisa bekerja sama nanti. Terima kasih. Kami juga menantikan kerja sama dengan Anda. Anda bisa bahas detailnya dengan Bos Dewi. Kalau begitu saya serahkan. Setelah pameran, ayo kita makan enak untuk merayakannya. Oke, terserah kamu. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Saya memanggil semua orang di sini untuk rapat staf. Selain melaporkan situasi bisnis terbaru pabrik ini, ada juga sesuatu yang penting yang ingin saya jelaskan kepada semua. Beberapa waktu lalu, rantai modal pabrik kita putus. Dialah Citra yang menggunakan kualifikasi dua butiknya dan keuntungannya sebagai jaminan, membantu pabrik mendapatkan modal kerja. Dari mengalokasikan bahan dari pabrik cabang sampai ke pameran dagang, di mana dia menjalin hubungan dengan klien dan mendapatkan pesanan besar. Meski dengan perut hamilnya, dia mondar-mandir tanpa pernah mengeluh. Saya tidak menyangka Ibu Dewi begitu fokus pada gambaran besar. Dia benar-benar pahlawan pabrik kita. Setuju. Direktur Wijoyo sangat beruntung. Dulu saya pikir bahwa orang terakhir yang seharusnya saya nikahi adalah kamu. Saya pikir kamu manja dan tidak dewasa, bukan tipeku. Tapi sekarang, saya rasa hal terbaik yang pernah saya lakukan adalah tidak menandatangani perjanjian cerai itu. Dialah yang membuatku mengerti apa artinya suami istri sehati, dan apa artinya menghadapi badai bersama. Bagus, Direktur Wijoyo dan Ibu Dewi, kalian adalah panutan kami. Dengan dukungan semua dan bantuan Citra, pabrik kita telah melewati krisis. Kita punya cukup pesanan ke depan, jadi semua bisa bekerja dengan tenang. Kehidupan akan semakin baik. Hebat. Hari ini di aula utama, ada beberapa hal yang ingin kukatakan di depan ratusan orang, tapi aku takut akan kehilangan momen itu. Sekarang aku ingin mengatakannya padamu seorang diri. Aku mendengarkan. Dulu aku tidak punya rasa takut, merasa bisa menghadapi apapun bahkan jika langit runtuh. Tapi sekarang aku takut. Takut kamu meninggalkanku. Takut kamu tidak bahagia. Takut kamu menderita meski sedikit ketidakadilan di luar sana, atau kehujanan. Awalnya, aku sangat tertarik pada wajahmu. Mengira kamu tampan. Lalu aku hamil, dan kupikir karena kamu ayah dari anakku, aku ingin membantu melancarkan segalanya untukmu untuk membuat hidup lebih mudah. Tapi sekarang berbeda. Itu karena dirimu setiap pagi meletakkan susu kedelai hangat di atas meja. Itu karena saat hujan deras kamu berlari menjemputku, basah kuyup, masih menggenggam payungku. Dan itu karena dirimu berlutut di depanku memijat pergelangan kakiku yang bengkak. Eko, di dalam hatiku sekarang ada kamu. Citra, aku mencintaimu. Aku tahu. Aku juga mencintaimu.
Surya, kenapa kau kembali? Bukankah kau bilang sedang memperluas bisnis di Kota Harapan? Aku kembali kali ini karena aku dalam masalah besar. Pesanan luar negeri perusahaan dagangku runtuh total, rantai modal putus. Pemasok menagih setiap hari, jika aku tidak bisa mengumpulkan uang, perusahaan akan bangkrut. Jangan panik. Ceritakan semuanya pelan-pelan. Berapa modal kerja yang kau butuhkan? Mitra luar negeri kita tiba-tiba bangkrut. Uang untuk bahan baku tidak bisa ditutupi. Aku sudah menggadaikan semua asetku, tapi masih kekurangan banyak. Tunggu di sini sebentar. Aku akan bicara dengan Eko dan mencari jalan keluar. Aku akan membantumu melewati ini. Citra, jangan temui dia. Sesulit apapun, aku tidak akan bergantung pada belas kasihan Eko. Masalahku sendiri, aku bisa mengatasinya sendiri. Surya, ini bukan amal. Ini bantuan. Kau sudah kehabisan pilihan sekarang. Yang terburuk, perusahaan bangkrut, dan aku akan mulai dari awal. Aku tidak butuh belas kasihannya. Surya, aku harus pergi ke pabrik. Nanti temui aku di pabrik. Eko, Surya baru saja kembali, perusahaan dagang Pratama dalam krisis serius. Mereka mengalami masalah arus kas parah. Tanpa dana tambahan, tidak akan bertahan. Situasinya memang rumit. Eko, aku tahu pabrik baru pulih, dan dana terbatas. Tapi Surya dulu banyak membantuku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Bisakah kau mencari solusi? Tapi Surya tidak ingin kau membantunya. Citra, tenang saja. Jaga dirimu. Karena dia bersikeras tidak mau menerima bantuan, pasti dia punya rencana lain. Surya, kami menemukanmu di sini. Kamu harus bayar hari ini. Bos, perdagangan Pratama, dari sekian banyak perusahaan, kabur dengan utang. Bersembunyi di pabrik kapas minta tolong. Ya, kalau kamu tidak bayar hari ini, kami tidak akan pergi. Semua, tenang. Kamu berutang, bayar. Sederhana. Tidak perlu mempermalukannya di depan umum. Bukan urusanmu. Dia berutang dan tidak mau bayar. Tidak ada gunanya minta tolong orang lain. Surya, Harga diri tidak ada artinya. Bangkrut, kehilangan kepercayaan, dipermalukan itu nyata, itu akan menghancurkan semua yang telah kamu bangun. Atas nama pabrik kapas kedua, saya akan menandatangani kontrak jangka panjang denganmu, pembayaran di muka untuk membantu kamu melunasi utang. Ini kemitraan bisnis, bukan amal. Eko, saya terima tawaranmu. Tidak pernah terpikir saya akan butuh bantuan darimu. Tolong, semua, kembali dulu, jangan buat masalah di area pabrik. Kalau tidak, saya akan panggil Departemen Keamanan Pabrik dan suruh mereka mengusirmu. Surya, kamu punya 3 hari, kamu urus sendiri. Nampak? Baiklah semuanya, kembali bekerja. Eko, saya sangat menghargainya. Saya akan rapat dengan Departemen Keuangan hari ini untuk mengajukan dana kerja sama khusus. Terima kasih, Eko. Saya tadi berpikiran sempit dan keras kepala, terlalu sombong. Asal kita bisa melewati ini. Tidak ada kata terlambat. Ayo ke Departemen Keuangan untuk memproses dokumen dan selesaikan kesepakatan. Perjanjian sudah ditandatangani. Pembayaran di muka akan disetorkan ke rekening Bapak Pratama besok. Direktur Santoso, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan menindaklanjuti pesanan selanjutnya secara pribadi. Setelah dana masuk, saya akan melunasi utang pemasok dulu untuk menstabilkan operasional perusahaan. Dulu saya terlalu sempit pikiran. Saya selalu merasa Anda dan Citra bersama itu tidak adil baginya. Surya, kami benar-benar berharap Anda bisa melewati ini. Untuk itu, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Setelah saya menyelesaikan urusan di Kota Harapan, saya akan segera kembali untuk mengkoordinasikan pesanan selanjutnya dengan kalian. Selamat jalan. Silakan. Untuk urusan di Kota Harapan, jika Anda butuh bantuan, telepon saja saya. Kita mitra bisnis. Dan juga teman. Mulai sekarang, saya akan menganggap Anda sebagai teman sejati. Pas pulang nanti, kita makan bersama dan diskusikan rencana kerja sama ke depan. Baik. Eko, terima kasih. Kau tidak hanya membantu Surya, tetapi juga mengurai gundah di hatinya. Bodoh, aku tidak melakukannya untuk dia. Aku melakukannya untukmu. Kau selalu mengingat kebaikannya, dan aku tidak ingin kau merasa tersiksa. Lagi pula, Surya adalah orang yang mampu. Bekerja sama dengannya menguntungkan pabrik kita juga. Eko, aku sangat beruntung memilikimu. Citra, entah soal Surya atau hal lain di masa depan, akan kuhadapi bersamamu, jangan terlalu dipikirkan.
Dengan Surya mendapatkan dana, dia akan segera stabil. Dan pesanan kita aman. Hari-hari ke depan akan semakin baik. Bapak Wijoyo, selamat, ibu dan bayinya selamat. Ini anak perempuan, bagus, bagus, senang ibu dan putrinya selamat. Untunglah ayahmu roh di surga menjagamu. Bapak Wijoyo, ayo, gendong putri kecilmu. Aku. Bagaimana cara menggendongnya? Topang kepala dan punggung bayi, perlahan. Citra. Kamu bekerja keras sekali. Tidak apa-apa. Biarkan aku melihatnya. Dia mirip denganku. Matanya seterang mataku. Untung dia mirip kamu. Dia secantik kamu. Dan sekuat kamu. Citra, kamu pahlawan keluarga ini. Aku akan merawatmu dan cucu perempuan kecil kita. Ibu, terima kasih banyak. Ibu Dewi, Cheongsam, yang Anda desain selalu memukau, yang ini benar-benar menunjukkan keanggunan Anda. Terima kasih. Anda membuat saya tersanjung. Hanya melakukan apa yang saya cintai. Istrimu masih menarik perhatian. Dia selalu begitu mempesona. Jangan coba-coba mengambilnya. Dia istriku. Aku sudah membantu merawat anak-anak. Kau masih mengungkit masa lalu? Kau sangat picik. Citra. Dari saling tidak suka hingga saling bergantung seumur hidup, kau mengajariku apa itu cinta dan apa itu tanggung jawab. Selama bertahun-tahun, kau masih tetap Citra yang tidak pernah menyerah. Dan aku hanya ingin mengabdikan sisa hidupku untuk melindungimu dan anak kita dengan lembut. Maukah kau terus menjadi satu-satunya untuk sisa hidupku? Disetujui. Bangunlah. Ibu dan ayah sangat norak. Putri, jadilah baik, jangan lihat.